Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita masih tetap semangat dalam belajar dan merenungkan firman-Nya. Saudara, refleksi Gema kita hari ini terambil dari Yehezkiel 40 ayat 1-47, melanjutkan renungan kita sebelumnya. Namun sebelumnya saudara, mari kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan membaca dan juga merenungkan firman-Mu kembali pada hari ini Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami pengertian dan juga menolong kami untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yehezkiel 40 ayat 1-47, namun saya hanya akan membaca ayat 1-2a dan ayat 4 saja. Selebihnya silakan saudara membaca secara keseluruhan pasal ini secara pribadi. Yehezkiel 40 ayat 1-2a. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Ayat 4. Orang itu berbicara kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel." Saudara, kitab Yehezkiel diawali dengan penglihatan yang diberikan Tuhan tentang kemuliaannya, di mana kemudian kemuliaan Tuhan meninggalkan bait-Nya, di mana seharusnya kemuliaan Tuhan berada di situ. Namun karena kekejian yang dilakukan oleh umatnya Israel, saudara, Tuhan meninggalkan bait-Nya. Nah, pasal 40 ini kembali menceritakan penglihatan tentang kemuliaan Allah kembali ke bait Allah. Di mana saudara penglihatan itu dimulai dengan penglihatan yang menyerupai sebuah kota di atas gunung di mana bait suci saudara terdapat di situ. Nah, dalam penglihatan itu saudara, Yehezkiel dibawa mengunjungi bagian terluar bait suci, kemudian gerbang timur, utara, selatan, pelataran, dan pelataran dalam. Nah, yang dimaksud dengan pelataran dalam ini adalah tempat di mana imam mempersembahkan korban di altar bagi pengampunan dosa. Nah, saudara, kita bisa melihat hal ini sebagai sebuah gambaran bahwa Tuhan menerima kembali Israel yang telah ditolak oleh Tuhan karena ketidaksetiaan mereka. Saudara, penerimaan atau pemulihan kembali oleh Tuhan kepada Israel umatnya digambarkan melalui nubuatan akan berdirinya sebuah bait suci yang baru, seperti seluruh penggambaran yang terdapat di dalam pasal 40-48 Yehezkiel ini. Melalui penglihatan ini, saudara, Tuhan menyatakan bahwa Ia akan memulihkan kembali hubungan yang telah rusak. Dan Dia akan menerima kembali umat-Nya yang tidak setia itu. Saudara, di sini kita melihat bahwa murka Allah seringkali beriringan dengan kasih-Nya yang memulihkan. Nah, orang-orang Israel yang berada di pembuangan, mereka yang merasa dibuang dan ditinggalkan, diasingkan oleh Allah, yang mungkin juga sudah kehilangan pengharapan karena apa yang mereka alami di pembuangan itu. Melalui penglihatan ini, saudara, mereka diberitahukan bahwa tidak selama-lamanya Tuhan akan membuang mereka. Tuhan akan memulihkan kembali dan menerima mereka kembali. Saudara, pemulihan kembali dan penerimaan Israel ini menjadi simbol penerimaan kita juga oleh Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Di mana Kristus, saudara, mempersembahkan dirinya sebagai korban yang mendamaikan kita dengan Allah. Manusia yang berdosa, saudara, yang meninggalkan Allah, yang tidak setia, akan diampuni
dan diterima kembali oleh Allah melalui iman kepada Kristus yang adalah pendamai kita dengan Allah. Nah saudara, semua ini bisa terjadi karena Allah lah yang terlebih dahulu berinisiatif mendamaikan kita. Nah tentu saja pemulihan Allah ini baru bisa terjadi jikalau seperti yang dicatat di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kita bersyukur karena Allah mau menerima kembali manusia, menerima kita kembali, mengampuni, dan memulihkan kembali umatnya. Nah tentu saja dengan perendahan diri, berbalik dengan sungguh-sungguh ke jalan yang benar, dan mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, renungan ini kiranya menjadi panggilan bagi setiap kita yang mungkin sedang menjauh dari Tuhan, sedang hidup di dalam dosa. Kiranya kita bisa kembali kepada Dia, Allah kita yang sesungguhnya mengasihi kita. Kiranya pengampunan dan pemulihan bagi kita melalui pengorbanan Kristus itu, saudara, tidak kita anggap sebagai sesuatu yang murahan, yang bisa dipermainkan, sehingga kita berulang kali dan terus-menerus hidup di dalam dosa. Amin. Mari kita sekali lagi tutup di dalam doa. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Israel umat-Mu yang meninggalkan Engkau, yang Engkau hukum, tapi kemudian Engkau memulihkan mereka kembali, menerima mereka kembali. Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan bagi kami, bagi setiap kami yang mungkin jauh daripada Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan. Biar kami kembali kepada Engkau, Allah kami, yang mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.